Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Hamila, NIM 204104040027 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik pemerintahan pada masa Orde Baru, yakni masa Soeharto. Sejalan dengan arah perubahan pola kehidupan politik, perkembangan pemikiran Islam cenderung bersifat rasional dan fungsional. Hal ini dapat dilihat dalam tema umum pembaharuan pemikiran Islam di seputar reaktualisasi, kontekstualisasi, dan pembumian ajaran Islam. Kecenderungan perubahan di atas memberikan gambaran proses integrasi biokrasi santri pada masa Orde Baru. Suatu proses yang meruntuhkan mitos politik santri sebagai oposan dan pembangkang. Dengan hilangnya mitos tersebut, perilaku politik Muslim cenderung rasional dengan runtuhnya ideologi politik yang mendasarkan Islam bersamaan dengan tergesernya konsep negara Islam. Perubahan perilaku politik Muslim erat juga hubungan dengan kerangka utama politik Orde Baru terhadap pemeluk Islam yang secara nominal merupakan bagian terbesar warga negara terletak dalam konsep deideologisasi Islam sebagai agama Islam dan biokratisasi kehidupan pemeluk Islam dalam mempraktekkan ajaran agama yang menjadi keyakinannya. Deideologisasi pada akhirnya melunturkan watak ideologi Islam setidaknya secara formal. Demikian pula, birokratisasi kehidupan agama telah menempatkan hampir seluruh aktivitas sosial Muslim dalam konteks dan pelayanan pemerintahan bersamaan dengan kooperatisasi yang menempatkan elit santri dalam berbagai lembaga sosial yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintahan. Kemunculan pesantren-pesantren di banyak kota besar ini dan banyaknya alumni juga yang melanjutkan studinya di perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri sangat berdampak pada citra pendidikan pesantren. Pesantren tidak lagi dilihat sebagai institusi yang melanggengkan kekolotan, kemunduran, serta label-label negatif lainnya. Bahkan banyak pengamat yang justru melihat dari pesantrenlah akan muncul pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Berbagai pihak menyebutkan bahwa salah satu tradisi paling unik dan memiliki kemandirian yang sangat tinggi serta mempunyai harapan di masa depan adalah pendidikan pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tradisionalisme pesantren terdapat potensi modernitas yang tinggi yang mempunyai corak pembinaan nilai yang berdasarkan Islam sehingga terbentuk pendidikan yang utama. Dengan demikian, Islam dapat memberikan pengaruh positif bagi pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Juga dapat menjadi tulang punggung dalam modernisasi dan memberikan bekal yang cukup bagi manusia Indonesia dalam menghadapi modernisasi. Karena bagaimanapun juga manusia merupakan subjek dalam pendidikan Islam. Pada masa Orde Baru, umat Islam baik dari kalangan tradisionalis, terutama dari kalangan modernis, masih tetap berkeinginan untuk melestarikan pemikiran-pemikiran formalisme pendidikan. Di samping karena keinginan kalangan elit Muslim untuk bernostalgia sesama kejayaan politik Islam pada masa Orde Lama, juga karena masih tetap berkembangnya pola dasar pandangan miring antara sesuatu yang dianggap sebagai masukan Islam dan masukan non-Islam atau Barat. Ketika mereka saling berhadapan dengan tantangan modernisasi, dalam pencarian posisi menurut konstelasi baru dan masih dalam lingkungan teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban tegas dan pasti tentang persepsi keislaman terhadap modernisasi. Kecenderungan kalangan intelektual muda untuk melakukan pembaharuan tersebut menemukan formalitasnya ketika Nurcholish Madjid menyampaikan gagasan tentang pentingnya pemikiran Islam dalam satu tempat organisasi pemuda dan mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pelajar Islam Indonesia atau PII, Persatuan Sarjana Muslim Indonesia atau PERSMI, dan Gerakan Pemuda Islam atau GPI. Pembaruan pemikiran Islam di Indonesia tidak lahir dengan begitu saja dan terkesan tiba-tiba, dan juga tidak lahir dengan
sosiohistoris yang tidak bermakna. Dalam banyak kasus, pembaharuan selalu muncul dengan berbagai persoalan yang merupakan kelanjutan dari pembaharuan pemikiran Islam yang pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh, Azumardi Azra mengomentari pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam Yes, Partai Islam No. Konsep ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari pemikiran hasil renungan dan kajian pendalam para pemikirannya pada waktu yang lalu. Begitu juga terhadap kelahiran organisasi-organisasi Islam, perubahan yang terjadi di dalam sesuai dengan permasalahan dan situasi sosio-histori dan kondisi politik yang menyertainya. Gerakan Islam kontemporer muncul di Indonesia awal 1970. Gerakan ini sebagai kelanjutan dari pembaharuan pada masa klasik atau abad ke-17 hingga tahun 1969. Berbagai faktor menjadi penyebab kelahiran gerakan ini seperti yang diungkapkan Nurcholish ketika menyampaikan gagasan pembaharuannya di Menteng Raya tanggal 3 Januari 1970 sebagai berikut. Pertama, bahwa organisasi-organisasi yang menerima aspirasi pembaharuan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis telah berganti sebagai pembaharuan karena ketiga organisasi ini tidak sanggup berbuat dan mengungkapkan semangat dan ide pembaharuan itu sendiri, yaitu dinamika semangat juang. Kedua, organisasi-organisasi kontra reformasi seperti NU, Al-Wasilah, dan yang lainnya ternyata telah melakukan sendiri dan menerima nilai-nilai pembaharuannya. Ketiga, terjadinya stagnasi pemikiran secara menyeluruh yang melanda umat Islam. Bahtiar Effendi berpendapat bahwa warna yang diletakkan dalam konteks Indonesia tahun 1970-an, suatu periodisasi yang mengungkap sejarah pembaharuan keagamaan menjadi semakin jelas. Kalau boleh dikatakan bahwa periode 1970-an merupakan watershed pembaharuan pemikiran keagamaan. Bahtiar Effendi lebih cenderung melihat gerakan Islam kontemporer pada 1970-an itu dalam 3 bab besar. Pertama, pembaharuan di bidang teologi. Kedua, pembaharuan dalam bidang politik dan birokrasi. Ketiga, pembaharuan dalam bidang transformasi sosial. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pembaharuan ini mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya menjadi bahan pembicaraan, namun dilihat pada warna yang diperkembangkan. Karena itu menurut Bahtiar Effendi menjadi sulit untuk mengembangkan suatu aspirasi pengenalan yang sifatnya tunggal. Akan tetapi untuk konteks pengalaman Indonesia, kategori-kategori ini pernah muncul seperti Kamal Hazan, Fazan, Fathership. Mereka cenderung membuat kategori-kategori pembaharuan ini seperti kelompok ideal, kelompok realistis atau rasional, dan kelompok akomodis. Dalam konteks yang baru, Bahtiar dan Bahtiar Effendi membagi pemikiran Islam Indonesia kepada neomodernis Islam, sosialisme, demokrasi Islam, internasionalisme, universalisme Islam, dan modernis Islam. Sedangkan Muhammad Syafi Anwar menampilkan kategori yang disebut sebagai formalistis, substansialistik, transformalistik, totalistik, idealistik, dan kesemuanya itu dirujuk kepada kedudukan para pemikir terhadap masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya yang berhubungan dengan konteks sosial negara, politik, dan ekonomi. Pemikiran formalistik menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis, kemasyarakatan, serta eksperimentasi sistem ketatanegaraan Islam. Pemikiran ini cenderung melihat bahwa Islam politik lebih baik
diimplementasikan melalui jalur kultur atau budaya, sehingga mereka cenderung melihat ajaran-ajaran Islam secara kontekstual. Pemikiran transformatif ini bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Pada transformasi yang bersifat praktis, perhatian utama para pemikir transformatif bukanlah pada aspek-aspek teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empirik dalam bidang sosial ekonomi, pengembangan masyarakat, politik rakyat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya. Perubahan sikap Orde Baru yang akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari fenomena sosial dari tahun 80-an, berupa terjadinya islamisasi birokrasi. Proses ini ditandai dengan masuknya sarjana-sarjana muslim ke jenjang birokrasi, badan usaha milik negara atau BUMN, parpol, dan kelompok sosial lainnya yang bertaraf nasional. Keislaman yang mereka tampilkan tidak lagi bersifat partisan, tetapi lebih bersifat paguyuban yang menekankan serba harmoni. Mereka berjasa dalam mengembangkan saling pengertian antara umat Islam dengan pemerintahan. Proses yang semacam ini sebagai proses integrasi birokratik santri. Proses tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha pemerintahan Orde Baru dalam mengembangkan modernisasi birokrasi dari sistem pendidikan Islam. Bukti nyata dari itu semua adalah apa yang terjadi pada bulan Desember 1990, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, memberi restu bagi berdirinya ICMI, sebuah peristiwa yang luar biasa karena organisasi ini menampung banyak kalangan pegawai, pemerintah, dan tokoh-tokoh Islam, termasuk beberapa di antara mereka yang sejak dulu sering memberi kritik tajam kepada Orde Baru dan cara-cara Soeharto menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam. Pembentukan ICMI bertumpu pada 4 alasan. Yang pertama, para anggota ICMI memandang organisasi mereka sebagai media untuk menyuarakan umat Islam, di mana sebelumnya wacana Islam hanya didominasi oleh suara NU dan Muhammadiyah, serta beberapa orang Islam terkemuka. Yang kedua, ICMI signifikan secara politik sebagai wujud konkret perubahan sikap dan pendekatan Presiden Soeharto kepada Islam di Indonesia yang mau mengakomodasi kepentingan umat Islam. Yang keempat, pembentukan ICMI yang disokong oleh pemerintahan adalah karena Orde Baru, khususnya Soeharto, telah merasa menang melawan kekuatan Islam politik. Yang keempat, ICMI penting karena ia berusaha untuk membicarakan atas nama kelas menengah baru kota yang sedang meningkat, yakni kalangan muslim terdidik atau terpelajar, yang kehadiran mereka itu menguntungkan program pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.